Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiyakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan, si bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun, dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang leyeh-leyeh di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud gak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kacamata. Jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selfie sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selfie sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada dua cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya? Masih inget kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhoodie ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami Selfie cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bu Karin mau menjemput anaknya Evi di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evi? Pasti dia nih. Pak Joni dan Bu Karin kan orang tuanya Evi. Lagian, Evi kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ. Pesawat telah lepas landas dari bandara dan saat melalui kabin pesawat, pramugari ini ngeliat dua penumpang yang sedang cekcok. Si pramugari kemudian nanya begini, "Ada yang bisa saya bantu?" Lalu Jaya ngejelasin kalau Cantika udah ngambil tempat duduknya. Tapi menurut Cantika, itu memang tempat duduknya. Lalu keduanya nunjukin tiket mereka ke pramugari. Dan si pramugari kemudian bilang, program di pesawat itu nggak akan mungkin menjual dua kursi yang sama secara bersamaan. Dia ngambil boarding pass mereka dan langsung tahu kesalahannya. Menurutmu siapa sih yang tempat duduknya udah benar? Di kedua kertas ini memang tertulis kursi 14F. Waktu lepas landas Jaya pukul 2:57, sedangkan Cantika pukul 14:57. Cuaca saat itu juga kelihatan cerah tuh, mataharinya bersinar terik di luar jendela. Jadi kesimpulannya, Jaya salah jadwal. Alexa latihan lari di stadion setiap hari untuk menyambut kejuaraan atletik. Dan ternyata kejuaraan tersebut dimulai hari ini. Saat pemanasan, Alexa ngeliat cowok ceking di antara pelari lain. Kakinya kelihatan lemah dan kurus. Hah? Dia ikutan lomba ya? Tanya Alexa dalam hati. Semua peserta mulai berbaris di posisi awal. 3, 2, 1, mulai!
Alexa langsung lari secepat mungkin. Dia berhasil mimpin, tapi tiba-tiba cowok itu menyalipnya tanpa ngos-ngosan. Dan anehnya lagi, dia bisa menang. Gimana bisa gitu? Alexa langsung tahu kalau cowok itu ternyata bukan atlet. Dia juga bukan manusia. Tapi gimana Alexa bisa tahu ya? Cowok itu nggak berkeringat, nggak berkedip, dan punya 2 tangan kiri. Saat ini lagi hujan, dan Miko mempercepat langkahnya biar dia nggak kedinginan. Ketiga kambing yang mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian, dia sampai di tepi sungai dan di situ ada rakit. Tapi rakit itu cuma bisa untuk ngangkut 1 kambing dan 1 orang sekaligus. Padahal, di seberang sungai sudah ada harimau. Miko nggak bisa nyeberang saat salah satu kambingnya dekat-dekat sama harimau kan? Jadi dia harus ngapain ya biar bisa nyeberang sungai itu? Nggak perlu nyeberang pakai rakit. Di kejauhan sana ada jembatan kok. Di tengah gurun terik kayak gini ada sebuah rumah. Di situ nggak ada air, pohon maupun rumah lain. Tapi di situ ada 4 penghuni, yaitu si pemilik rumah dan ketiga temannya, yang masing-masing berprofesi sebagai arkeolog, pengusaha minyak, dan surveyor. Saat si pemilik rumah datang ke halaman belakang, dia ngeliat penampungan airnya kosong. Siapa yang udah minum semua air ini? Harus nyari air kemana lagi kalau udah begini? Serunya. Ketiga orang lainnya juga ikut kaget. Siapapun pelakunya harus pergi ke gurun dan ngambil airnya lagi, kata si empunya rumah. Dari tadi aku sibuk menggali tanah di depan rumah, jadi nggak tahu menau kejadiannya. Jawab si arkeolog, aku lagi nambang minyak di bawah rumah. Lagian dari tadi aku nggak ke halaman belakang kok. Kata si pengusaha minyak, aku lagi jalan-jalan di tengah gurun sambil nyari sungai dan danau bawah tanah. Tapi usahaku masih nggak membuahkan hasil. Nggak ada gunanya juga kan jauh-jauh ke gurun buat nyari air? Kayaknya kamu sendiri deh yang udah meminumnya. Jawab si surveyor. Kalau menurutmu gimana nih? Siapa yang bersalah? Gak ada. Persediaan airnya berada di luar. Jadi, pasir panas dan terik matahari udah mengubahnya jadi uap. Dokter Put, seperti biasa, Dewi datang ke kafe favoritnya untuk beli kopi dan sandwich. Dia langsung keluar kafe setelah selesai membayar pesanannya. Tapi beberapa menit kemudian, dia balik lagi. Wajahnya kelihatan cemas karena dompetnya ternyata ketinggalan. Dan setelah dicek, dompet itu udah nggak ada. Dia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dan untungnya, saat itu belum ada yang keluar kafe. Jadi pencurinya pasti masih ada di dalam. Polisi segera datang untuk menginterogasi mereka. Jihan, petugas kasir, bilang Dewi adalah pelanggan tetap kafe itu. Dan mereka udah saling kenal sejak lama. Jadi Jihan gak akan mungkin ngambil uang itu. Lagian, dia gak ngeliat dompet Dewi setelah cewek itu membayar sarapannya. Andri seorang turis yang baru pertama kali datang ke kota ini. Jadi dia mengunjungi kafe karena pengen nyobain muffin terkenalnya. Dia juga nggak ngeliat dompet Dewi karena lagi sibuk milih jenis muffin yang mau dia icip. Sedangkan Harry bekerja sebagai pegawai toko. Dia datang ke kafe untuk beli kopi. Dan tadi dia nggak ngeliat dompet itu karena dia lagi nuang susu ke kopi pesanannya. Jadi menurutmu siapa sih yang udah nyuri dompet Dewi? Harry si pegawai toko, tapi nama aslinya kayaknya Hendra deh. Lihat aja tuh tanda pengenalnya. Dia nggak nyebutin nama aslinya saat tadi mesen kopi. Dia juga bohong soal nuangin susu ke kopinya tuh. Minumannya aja nggak ada susunya. Jessica pengen banget jadi pemain teater. Dan saat itu, dia harus mengikuti audisi teater musikal penting. Dia udah berangkat dari rumah sejak pagi buta, biar nggak telat sampai tujuan. Tapi ternyata, dia lupa nggak bawa partitur. Jadi Jessica harus balik lagi. Tapi saat masuk rumah, dia ngelihat teman sekamarnya pingsan di lantai. Dan di sampingnya udah ada perawat. Si perawat bilang ke Jessica kalau temannya itu telah diracun. Tapi untungnya, dia masih sempat manggil ambulans sebelum pingsan. Jessica langsung curiga dengan si perawat dong. Kemudian, dia ngucapin terima kasih ke perawat itu dan berjalan ke dapur untuk ngambilin air minum. Tapi ternyata, dia menghubungi polisi. Jessica bilang, ada perawat gadungan di kontrakan saya, Pak. Penjahat itu ngeracun teman sekamar saya dan mau merampoknya. Gimana Jessica bisa tahu semua itu ya?
Saat dia balik, di depan rumahnya nggak ada ambulans. Para medis yang lagi bertugas pasti nggak pakai ojol kan? Coba deh amati juga tas medis yang ditenteng si perawat. Resletingnya agak ngebuka dan perhiasan teman Jessica bisa kelihatan dari luar. Anna dan Karin sama-sama menjadi influencer dan keduanya baru aja posting foto terbaru mereka. Menurutmu siapa nih yang lebih tajir? Pasti Karin. Lihat aja jumlah like-nya. Dia dapat 27.907 like. Sedangkan Anna cuma dapat 9.837 like. Berarti Karin punya lebih banyak follower dan kemungkinan besar penghasilannya juga lebih banyak. Ani baru aja ngebeliin hadiah untuk keluarganya, kecuali papanya. Cewek itu tahu barang kesukaan mereka, tapi papanya ini sangat tertutup dan jarang ngobrol. Dia juga gaptek dan gak pernah belanja online. Jadi, Ani nggak bisa diem-diem nyalain komputer papanya lalu ngecek wishlistnya. Tapi lelaki itu suka bikin daftar di buku catatan kecil, dan Ani yakin dia bisa nemu daftar wishlist itu di dalamnya. Suatu hari, dia masuk ke ruang kerja papanya untuk nyari buku itu, tapi nggak ketemu juga. Di situ, Ani juga ngeliat laci dalam kondisi terkunci. Dia nyari kuncinya di seisi ruangan, tapi nggak ada sama sekali. Saat itulah dia ngelihat catatan yang tertempel di dua buku ini. Catatan pertama tertempel pada buku psikologi dan tertulis 548KE7. Catatan kedua tertempel pada novel detektif dan tertulis HAL 213KE20. Ani langsung tahu maksudnya. Apa kamu juga bisa nebak? Dia harus ngebuka halaman 548 di buku pertama dan nyari kata ketujuh di halaman tersebut. Kemudian, dia perlu ngebuka halaman 213 di buku kedua dan nyari kata ke-20 di halaman tersebut. Akhirnya, dia bisa ngegabungin kata bawah dan meja. Jadi, Ani langsung ngeliat ke bawah meja dan nemu kuncinya. Julian baru pulang lembur dengan jalan kaki. Tiba-tiba, kepalanya dipukul dari belakang dan dia langsung diculik. Setelah sadar, Julian udah ada di ruangan kecil. Dia nyoba kabur, tapi pintunya dikunci dengan gembok besar. Jadi, dia perlu nyari kunci itu tapi nggak ketemu juga. Di situ, cuma ada jendela berjeruji aneh. Di pantai permen karet cair, jauh dari desa Batu Bicara, terdapat rumah besar. Bangunannya kelihatan paling beda dari sekitar karena berada di ruang dua dimensi. Rumah ini milik seorang arsitek kaya bernama Bang Ali Bulb. Dan ternyata dia baru aja bangun dari tidur siangnya selama 9.000 detik. Saat dia masuk ke dapur, pisang berlian mewah miliknya udah hancur lebur. Bang Ali Bulb langsung ngamuk dan menghubungi semua penghuni rumah saat dia masih tidur. Jadi dia perlu nyari tahu pelakunya di antara mata besar sayu, jerapah kardus berkacamata, dan pelikan berkepala 3. Ayo ngaku, siapa yang udah ngerusakin pisang ini? Tanya Bang Ali Bulb. Bukan aku kok pelakunya. Aku kan baru aja mendatangi para orang kaya di mimpi mereka, ucap mata besar sayu. Aku sibuk nonton film Ngakak Sohar 3D di ruang tengah sejak pagi, kata si jerapah. Aku aja nggak tahu diriku sendiri, apalagi insiden ini. Tapi aku nggak megang pisang berlianmu sama sekali kok, kata pelikan dengan salah satu kepalanya. Bang Ali Bulb langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Si jerapah kardus, mana mungkin dia nonton film 3D? Rumah itu kan cuma rumah dua dimensi. Insiden ini terjadi saat malam hari di planet ungu. Seekor ular bergaris merayap ke dalam rumah cowok ungu yang sedang tidur. Ular itu menggigit tangannya dan dia harus berobat ke rumah sakit. Cowok ungu itu nyeritain semua kronologinya pada si dokter. Dia menatap pria itu dengan penuh perhatian, lalu mengatakan kalau ular itu nggak berbisa. Gimana dokter itu bisa tahu ya? Saat bangun, jam di kamar cowok ini menunjukkan ke jam 3:45 dan saat ini sudah jam 11:45 malam. Jadi cowok itu udah nunggu selama 1 hari untuk pergi ke rumah sakit dan sejauh ini dia nggak kenapa-napa kan? Berarti ular itu nggak berbisa.
Sang raja di planet kecil ini nggak punya pewaris tahta. Lalu siapa yang bakal jadi penguasa planet ini? Makanya, sang raja perlu milih kandidat terbaik dengan ngasih satu benih ke semua penghuni planet. Siapapun yang bisa numbuhin bunga tercantik dari benih ini akan menjadi penguasa planet ini, ucap sang raja. Kemudian, dia nambahin, kembalilah ke sini setelah 2 bulan. Nah, 2 bulan kemudian, semua peserta balik lagi sambil membawa pot bunga nan cantik. Di antara ratusan kandidat, cewek ini cuma membawa pot kosong, tapi kakaknya memegang pot bunga tercantik. Sang raja kemudian bertitah, kakak beradik itu akan menjadi penguasa planet. Kenapa sang raja malah milih 2 orang ini ya? Semua benihnya ternyata palsu, dan cewek ini nggak mau nipu raja dengan menukar benihnya. Sedangkan kakaknya berusaha keras untuk numbuhin tanaman terindah untuk meraih tujuannya. Di planet ini, hujannya netes ke atas, mobil-mobil bergerak mundur, kaca pecah bisa utuh sendiri seperti semula, pulpen bisa menghapus tulisan di kertas, dan ayam masuk lagi ke cangkang telurnya sebelum mati. Nah, kamu paham kan di planet ini waktunya berjalan mundur, tapi kayaknya ada yang janggal deh. Kira-kira apa ya yang nggak kebalik? Kamu perlu mengamati semua detail di sini sebelum menebak jawabnya. Jadi jawabannya adalah suaraku sendiri. Nggak kebalik kan? Monster luar angkasa sedang mengejarmu di stasiun luar angkasa terbengkalai, dan kamu terus berlari di tepi galaksi jauh ini. Makhluk itu menjulurkan tentakel bergiginya ke arahmu, tapi kamu berhasil melompat ke pesawat penyelamat kemudian kabur dari situ. Kamu baru tahu kalau pesawat ini ternyata nggak punya rem. Di sebelah kirimu ada sabuk asteroid, di sisi kananmu ada lubang hitam kecil, dan di depanmu ada bintang merah. Kemana kamu harus mengarahkan pesawatmu? Jangan milih ketiganya. Di luar angkasa, kamu masih bisa terbang ke atas atau ke bawah kan? Planet ini dilanda Orang di luar restoran udah ngeliat tulisan tutup. Para karyawan itu lupa membaliknya. Jadi seharian ini mereka belum dapat pelanggan. Setelah menyusuri jalanan panjang, Miko mulai keringetan, lapar dan haus. Di dekatnya nggak ada mobil lewat. Ponselnya juga mati total. Setelah berjalan beberapa langkah, Miko terduduk di tepi jalan. Dia udah nggak sanggup jalan lagi. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada kendaraan yang mendekat. Bus besar mulai muncul, kemudian berhenti di dekat Miko. Pintunya langsung ngebuka, tapi cowok itu nggak mau masuk. Dia juga ngeliat ada mobil dan sepeda motor yang menyusul. Keduanya juga berhenti di dekat Miko. Semua pengemudi itu nawarin tumpangan ke Miko. Tapi kendaraan mana ya yang harus dia pilih? Bus ini memang kelihatan normal, tapi salah satu bannya kempis. Jadi jarak tempuhnya pasti nggak akan jauh. Coba deh lihat pengendara motor ini. Wajahnya tersembunyi di balik helm, tapi kakinya berbentuk kuku kuda. Jadi, Miko perlu milih mobil. Seorang blogger video sudah berjalan melintasi gurun selama berjam-jam. Dia nggak punya air lagi dan mulai lemas. Tapi baterai kameranya masih penuh. Dia mendaki bukit kecil dan melihat 3 danau. Tapi cuma satu yang asli. Bantulah dia menghilangkan ilusi ini. Dia membawa kamera video. Dia harus merekam danau. Fata Morgana nggak bisa direkam. Seorang pengendara motor sedang bepergian di sepanjang jalan pedesaan dan tiba-tiba mendengar jeritan. Seorang wanita meminta bantuan. Dia sepertinya berada di hutan. Si pesepeda motor melaju ke arahnya dan melihat 3 gadis di antara pepohonan. Mereka semua meminta diselamatkan dari vampir. Tapi siapa di antara kalian yang vampir? Tanya pria itu. Dia! Teriak mereka sambil menunjuk satu sama lain. Bagaimana si pesepeda motor bisa tahu mana yang vampir? Ada 2 kaca spion samping di sepeda motor. Si pesepeda motor perlu memutar setang dan memeriksa gadis mana yang punya bayangan. Martin suka mengunjungi pabrik dan bangunan terbengkalai lainnya. Hari ini dia mau ke mall besar sepi yang terletak di pulau terpencil. Menurut legenda, Minotaur tinggal di dalam gedung ini. Bentuk makhluk itu seperti manusia berkepala banteng. Tentu saja, Martin gak percaya.
Dia mengambil senter, selimut hangat, dan kamera penglihatan malam. Di dalam sana gelap dan dingin. Martin mendengar suara aneh datang dari koridor. Dia menyorotkan senter dan melihat Minotaur. Monster itu terlihat marah dan mengarahkan tanduknya ke Martin. Apa yang harus dilakukan Martin? Cepat, banteng itu akan menyerang. Ingat selimut yang dibawa Martin bersamanya? Dia harus melemparkannya ke moncong si monster supaya makhluk itu bingung dan melarikan diri. Michelle berada di depan pintu terkunci. Ada kapak, palu, bor, dan beberapa alat lain di dekatnya. Gadis itu mencoba mendobrak pintu itu dengan kapak, tapi pintunya terbuat dari logam. Kemudian dia mencoba menghancurkan kunci itu dengan palu, dan lagi masih gagal. Jangan coba-coba membukanya dengan paksa. Ada cara yang lebih mudah, kata sebuah suara menyeramkan. Michelle mencoba membuka pintu itu dengan memutar gagangnya, tapi gagal juga. Apalagi yang bisa dia lakukan? Michelle harus mengetuk pintu. Langit berbintang, udaranya sejuk segar, bukit pasir tak berujung, api unggun kecil, dan tenda. Tempat ini indah sekali. Sarah selalu ingin bermalam di gurun. Dia memotret bintang, minum teh panas dari termos, dan menikmati hidup. Ini malam yang sempurna, terlalu sempurna. Senyum menghilang dari wajah Sarah, semuanya nggak nyata. Dua tanda menunjukkan bahwa Sarah sedang bermimpi. Apa saja tanda-tanda ini? Ada 2 bulan bersinar di langit. Seekor kelomang sedang melihat Sarah dari pasir. Padahal biasanya kalajengking yang ada di gurun bukan kelomang. Maria membuka matanya dan menyadari dia berada di tempat yang gak dia kenal. Hal terakhir yang dia ingat adalah berjalan di taman. Lalu kemudian semua gelap. Ada banyak sampah di sana. Lampu merah berkedip dari langit-langit. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Maria bisa pergi lewat pintu. Pintu itu terbuka. Tapi tunggu, dia harus mengambil beberapa barang berguna dari sana. Tapi apa? Dia cuma bisa memilih 2 barang. Yang mana? Maria perlu mengambil perlengkapan selam dan masker. Lihat jendela kecil itu. Ikan sedang berenang. Maria berada di bawah air. Alex pulang ke apartemennya di lantai atas setelah berolahraga di gym. Dia menyalakan kompornya untuk merebus sup. Saat dia makan siang, seseorang mengetuk pintu. Dia adalah tukang leding. Mereka bilang langit-langit di apartemen Alex akan runtuh karena tetangganya lupa mematikan keran dan sekarang airnya membanjiri gedung. Mereka meminta Alex segera mengungsi. Alex menutup pintu dan memanggil polisi. Dia yakin mereka berdua adalah pencuri. Bagaimana Alex bisa tahu? Dia tinggal di lantai paling atas. Air tak akan mungkin membanjirinya. Henry dan Mia tinggal di New York. Mereka ingin melepaskan penat dari kehidupan di kota besar dan merayakan hari jadi mereka di alam liar. Jadi, mereka menggunakan layanan online spesial dan menemukan 3 pilihan di dekat sana. Bob menawarkan rumah pohonnya yang nyaman di hutan dengan harga terjangkau. Julia menawarkan kubah geodesik dengan semua fasilitasnya. Jaraknya bisa ditempuh naik mobil selama 2 jam dari New York. Crystal menawarkan rumah tua yang dia warisi dari neneknya. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Perhatikan baik-baik foto kubah itu deh. Lokasinya berada di dekat Menara Pisa, artinya tempat itu berada di Italia dan gak mungkin jaraknya 2 jam dari New York. Hantu nenek kristal masih ada di rumah itu tuh. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih rumah pohon. Mereka pun menghubungi Bob menyewa rumah itu dan berangkat. Mia adalah penulis blog terkenal, jadi dia memutuskan mengunggah semua kejadian penting di perjalanan mereka dalam ceritanya. Kamu bisa menemukan perbedaan di antara 2 gambar ini. Ini dia. Bagaimana dengan 2 gambar ini? Ada 3 perbedaan.
Lalu dengan dua gambar ini, kamu bisa melihat 3 perbedaan. Ini dia. Saat mereka berkendara di jalan raya, seseorang melempar kaleng cat ke mobil mereka. Mia dan Henry berhenti di tempat cuci mobil terdekat dan menanyai 4 pengemudi lain. Bill bilang, kendaraanku harus sempurna. Aku mau kencan malam ini. Jack bilang, aku mau ketemu rekan bisnisku di bandara. Aku ingin memberi kesan baik. Lily bilang, jujur aja, mobilku nggak perlu dicuci. Aku mampir ke sini karena mau ke toilet. Ryan bilang, bosku memberikan kupon ini agar aku bisa mencuci mobilku secara gratis. Siapa yang mengotori mobil Henry dan Mia? Lily, tangan kanannya memiliki noda cat dengan warna yang sama. Selain itu, ada sablonan wajah Mia di kaosnya. Dia jelas terobsesi dengan Mia. Mobil mereka sudah selesai dicuci dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus memilih salah satu dari 3 jalan untuk mencapai tujuan mereka. Jalan pertama melewati rawa-rawa beracun, banyak orang tersesat di area itu. Jalan kedua mengarah ke dekat sungai dengan siren menyeramkan. Nyanyian mereka membuat semua orang melompat ke air. Dan sekelompok perampok marah menunggu di jalan ketiga. Jalan mana yang harus mereka pilih? Jalan kedua, mereka bisa menutup semua jendela, menyalakan musik, dan melewati siren itu dengan sangat cepat. Mia menyarankan membeli produk segar di pasar untuk akhir pekan romantis mereka. Saat mereka masuk pasar, 3 pedagang menawari mereka apel, tapi hanya 1 yang cukup aman dimakan. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Penjual pertama menawarkan apel yang sudah sangat lama. Lihat tanggal di kotaknya deh, apel itu kadaluarsa 5 tahun lalu. Penjual ketiga menawarkan apel yang sangat cantik, tapi perhatikan asistennya. Dia mengoleskan semir sepatu pada apel itu agar terlihat lebih bagus. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih penjual kedua. Henry dan Mia pergi dari pasar dan memasukkan semua belanjaan mereka ke mobil. Tiba-tiba, Henry sadar sekantong kubis tertinggal di kios. Dia kembali, tapi tak bisa menemukan tas itu. Henry menanyai 3 orang yang dia lihat di dekat sana. Vera bilang, aku cuma makan buah, Pak. Lihat, aku beli pisang dan apel. Bella bilang, iya, aku melihat tas Anda. Penjual menaruh lagi kubisnya di rak. Lalu penjualnya bilang, aku nggak tahu ada apa di sini. 10 menit yang lalu, aku di kamar mandi. Siapa yang bohong? Vera. Dia menyembunyikan kubisnya di balik topi elegannya. Akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Rumah pohon itu lebih bagus dari fotonya. Tapi apakah kamu bisa menemukan hal aneh di gambar ini? Rakun ini memakai kacamata hitam. Bob, si pemilik rumah pohon, tinggal di luar negeri. Dan rumahnya terletak 24 km dari desa dan pemukiman. Itu sebabnya Bob memasang gembok digital khusus di pintu. Dan saat Henry memesan rumah ini, Bob memberinya kata sandi 6 digit. Tapi sayangnya, kata sandi itu hilang. Ini petunjuknya. M80. Kamu bisa membantu Henry memecahkan kode itu? Simbol-simbol itu adalah pantulan digit asli. Kalau kamu pisahkan, kamu akan dapat kodenya 1133CC. Mereka membuka pintu, tapi begitu Mia masuk ke ruang tamu, dia ketakutan. Dia meminta Henry menghubungi polisi. Kenapa? Rumah pohon itu jauh dari mana-mana. Siapa yang menyalakan lilin dan perapian? Rumah itu dikunci. Henry memeriksa semua ruangan, tapi tak menemukan apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu tahu siapa kira-kira?
Jendela atapnya terbuka, ada orang yang memanjat ke sana untuk masuk rumah sebelum mereka datang. Dan sekarang orang itu sembunyi di bawah kasur. Lihat. Mereka kemudian menghubungi polisi dan petugas polisi berjanji untuk datang dalam waktu 1 jam. Mia memutuskan untuk mandi. Saat kembali ke ruang tamu, dia sadar Henry udah hilang. Mia memeriksa kebun, lalu seluruh ruangan di rumah dan kembali ke kebun lagi. Tapi dia nggak bisa menemukan Henry. Apakah kamu bisa membantunya? Jacuzzinya terbuka saat Mia mulai mencari Henry, tapi sekarang tertutup tuh. Mencurigakan. Mia berjalan melewati kebun, tiba-tiba pria bertopeng muncul dan mendorongnya. Mia menginjak perangkap dan jatuh ke sumur yang dalam. Dia berteriak, "Tolong, bantu aku keluar!" Gak ada yang menjawab, tapi ponsel Mia berbunyi. Pria bertopeng itu menawarinya untuk bermain. Jika tidak, dia harus berada di sumur selamanya. Ini teka-teki pertama. Aku punya banyak warna dan aku membesar saat penuh. Aku akan terbang jika tidak diikat dan aku akan membuat suara nyaring jika pecah. Apakah aku? Mia langsung berhasil menjawabnya. Bagaimana denganmu? Jawaban yang benar adalah balon. Ini pertanyaan kedua. Aku bisa lompat dan memanjat. Dengan banyak kaki, aku berayun dari satu pohon ke pohon lain. Aku bisa membuat rumah yang lebih besar daripada aku. Apakah aku? Kamu sudah menebaknya? Laba-laba. Dan pertanyaan terakhir, aku keluar pada malam hari tanpa dipanggil. Aku hilang pada siang hari tanpa dicuri. Apakah aku? Apakah kamu bisa membantu Mia? Kamu berada di ruangan besar, semuanya tertutup jaring laba-laba. Lapisan debu tebal menutupi perabot dan lantainya berdenyit. Kamu menemukan kaleng di meja. Tulisannya hanya penawar racun. Kamu yakin ini bisa berguna? Jadi kamu memasukkannya ke saku. Kamu juga menemukan banyak kunci dan pergi ke ujung ruangan. Ada 3 pintu di hadapanmu. Pintu pertama memiliki beberapa gembok, tapi kunci yang kamu temukan akan membukanya. Pintu kedua jelas mengatakan ada manusia serigala. Tidak ada plang di pintu ketiga, dan itu terlihat menggoda, bersih, dan bebas jaring laba-laba. Pintu mana yang kamu pilih? 10 detik dimulai dari sekarang. Gembok di pintu pertama berarti ada seseorang atau sesuatu yang dikurung dan tidak boleh dikeluarkan. Sebaiknya jangan buka pintu itu ya. Jika pintu ketiga tidak memiliki jaring laba-laba atau debu, maka seseorang pasti sering menggunakannya. Kemungkinan manusia serigala tinggal di sana. Jadi, kamu memilih pintu kedua. Pintu keluar membawamu ke taman dengan pohon dan semak belukar. Itu terlihat aneh untuk tempat seperti ini. Kamu melihat 7 orang di depan, mereka benar-benar terlihat normal. Tapi begitu kamu mendekat, kamu sadar ada yang aneh dari beberapa orang itu. Mereka zombie. Berapa yang bisa kamu kenali? Hati-hati, mereka bisa menemukanmu loh. Waktumu sekarang hanya 7 detik. Jawaban yang benar adalah 3. Pria itu mencoba mencari matanya yang jatuh. Wanita di bangku sedang makan es krim yang berisi anggota tubuh, dan pria ini bahkan tidak sadar anjing itu menggigit kakinya. Kamu sangat takut zombie, tapi yang sangat menyeramkan adalah orang-orang itu berdiri sangat dekat. Omong-omong, kamu diam-diam melewati orang-orang aneh ini. Dan akhirnya sampai di gunung. Kamu mendaki ke puncak dan menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Dan untuk melanjutkan perjalanan, kamu harus menyeberangi 1 dari 2 jembatan ini. Orang asing berdiri di kedua ujung jembatan, dan kamu yakin salah satu dari mereka adalah manusia serigala. Tapi yang mana? Dan bagaimana kamu mengetahuinya? Sepertinya zombie itu mencium aroma tubuhmu. Cepat, waktu kamu hanya 7 detik.
Kamu melihat matahari terbenam? Artinya sebentar lagi gelap. Malam ini adalah bulan purnama, jadi kamu akan melihat siapa yang berubah menjadi manusia serigala. Kamu menyeberangi jembatan yang aman, hari sudah malam, tapi bulan purnama terang menyinari jalanmu. Kamu melihat kastel besar di depanmu. Kamu yakin ada hantu di sana, tapi kamu nggak peduli. Lebih baik menghadapi hantu daripada diam di luar dengan makhluk-makhluk lain ini. Kamu masuk ke kastel dan tiba-tiba berada di pesta dansa. 8 orang dengan topeng menari dan kamu sadar ini adalah ujian perhatian. Berapa banyak hantu di antara orang-orang ini? 7 detik sampai kamu ketahuan. Wanita itu sedang menari, tapi kakinya nggak nyentuh lantai, dia melayang. Semua orang memakai gaun dan kostum modern, tapi pasangan di sana berdandan seperti di era Victoria. Hantu nggak bisa ganti baju kan? Kamu menemukan 3 hantu dan memutuskan untuk nggak mengganggu pesta dansa mereka. Ayo terus jalan. Kamu masuk ke ruangan lain dan melihat meja besar dengan banyak makanan. Ada ayam goreng, kentang goreng, pizza, sayuran, buah, soda, hidangan penutup, dan pastry menggiurkan. 8 orang duduk di meja dan kamu sangat kelaparan dan pengen makan. Tapi firasatmu mengatakan ada yang gak beres di sini. Kamu sadar semua ini adalah vampir. Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Putuskan dalam waktu 5 detik. Kenapa semua makanan di meja ini nggak disentuh ya? Apa orang di ruangan ini benar-benar ingin makan? Oh, mereka jelas ingin makan, tapi bukan makanan biasa. Mereka ingin darahmu. Cepat, lari! Kamu keluar dari sana, tapi para vampir mengejarmu. Agar selamat, kamu harus memilih salah satu dari 3 ruangan di sepanjang jalan. Ada kebakaran besar di ruangan pertama, lubang dengan tombak tajam di bawahnya menunggumu di ruangan kedua. Ruangan ketiga berisi gas beracun. Ruangan mana yang akan kamu pilih? Cepat, mereka akan datang 5 detik lagi. Jawaban yang benar adalah ruangan dengan gas. Kalau kamu menghirup gas beracun, vampir tidak akan minum darahmu yang beracun. Tapi gimana caramu menyelamatkan diri? Oh benar, tadi kamu menemukan penawar racun. Kamu meminumnya, pulih, dan pergi dari rumah itu. Kamu melewati hutan dan akhirnya menemukan pantai. Sempurna, kamu sudah sampai di tujuanmu. Saat itulah kesenanganmu terhenti oleh pemandangan 3 orang yang melambaikan tangan di air. Tolong, kami nggak bisa renang. Kamu ingin masuk ke air untuk menyelamatkan mereka, tapi firasatmu berkata ada yang mencurigakan di sini. 2 dari mereka adalah monster laut yang mencoba memancingmu untuk masuk perangkap. Tapi yang mana? Kamu hanya punya 5 detik untuk menyelamatkan manusia asli. Salah satu dari mereka memiliki Bot bentuknya kecil-kecil dan mungkin sama sekali nggak berbahaya. Tepat sebelum suatu restoran dibuka, seseorang mencuri semua uang dari meja kasir. Si juru masak bilang, "Aku sedang di dapur dan sibuk sekali." Si satpam bilang, "Aku lagi di kamar mandi dan gak lihat apa-apa." Si pelayan bilang, "Ada pengunjung mencurigakan yang bolak-balik." Menurutmu siapa yang mencuri uang itu? Restoran ini masih tutup dan tidak mungkin ada pengunjung. Jadi, pelayan itu pasti berbohong dan mungkin bersalah. Nando bekerja di klub dan tugasnya adalah memeriksa kartu identitas orang-orang dan melarang orang mencurigakan atau orang di bawah umur masuk. Lihat semua kartu identitas ini dan bantu dia memutuskan siapa saja yang boleh masuk. Ini yang pertama. Gimana menurutmu? Sepertinya dia aman-aman aja. Silakan masuk. Oke, giliran pengunjung berikutnya. Gimana menurutmu? "31 Juni? Mana ada? Cuma ada 30 hari di bulan Juni. Jadi, dadah." Bagaimana dengan cowok ini?
Lagi-lagi ada yang aneh. Meski 29 Februari memang ada secara teori, tapi tanggal ini tidak ada di tahun 1977. Tanggal ini cuma ada di tahun yang bisa dibagi 4. Oke, apa pendapatmu soal cewek ini? Menurutku nggak ada yang mencurigakan. Ada lagi nih yang mau masuk. Gimana menurutmu? Umurnya 22 tahun dan kayaknya sih aman-aman aja. Silakan masuk. Seorang mahasiswa sedang mengikuti ujian kimia lisan dan kesulitan menjawab soal terakhir. Dosennya memberikan bantuan dengan cara yang seru. Jadi dia bilang, daripada jawab soal, coba tebak siapa nama putriku. Kesempatan menebaknya cuma sekali, tapi ada petunjuk. Pak dosen menuliskan beberapa angka. 32, 10, 14, 16. Siapa nama putri Pak dosen? Ini kelas kimia dan dosennya jelas profesor kimia. Jadi soalnya pasti berhubungan dengan kimia. Lihat, bahkan ada tabel periodik di belakang untuk membantumu. Unsur ke-32 adalah germanium atau Ge. Yang ke-10 adalah neon atau Ne. Yang ke-14 adalah silikon atau Si. Dan terakhir, elemen ke-16 adalah sulfur atau S. Kalau digabung, nama pun terbentuk Genesis. Sebuah bank dirampok, tapi perampoknya berhasil kabur. Seminggu kemudian, pada malam hari, Detektif Chandra dibangunkan dering telepon dari pemilik toko setempat. Dia bilang dia menemukan uang di bawah terasnya. Detektif Chandra tiba, tapi nominalnya cuma tersisa setengah. Pria itu bilang dia melihat seorang pria di dekat tokonya seminggu lalu. Saat itu sedang bulan purnama, jadi dia bisa melihat rambut merah pria itu dan dia mengenakan hoodie berwarna gelap. Namun, si pemilik toko tetap ditangkap. Kenapa ya? Si pemilik toko bilang seminggu lalu ada bulan purnama. Tapi lihat, bulan purnamanya sekarang. Jadi pria itu pasti berbohong. Di kelas sejarah, semua mahasiswa diminta untuk mempersiapkan presentasi tentang nenek moyang mereka. Edwin menceritakan kakek buyutnya yang pindah ke New York dan berkarir sebagai salesman, lalu membangun bisnis besar. Dia bahkan menunjukkan foto kakeknya yang masih muda di New York. Tapi nggak ada yang percaya cerita Edwin. Kenapa? Meski fotonya hitam putih dan tampak tua, New York jadul ini terlihat mirip sekali dengan New York modern, dengan banyak gedung pencakar langit. Teman sekelas Edwin melihatnya dan tahu itu jelas bukan foto asli. Roy menelepon polisi dan melapor ada yang merampok rumahnya. Detektif Chandra datang dan meminta Roy menceritakan kronologinya. Roy bilang saat dia masuk ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Jendelanya masih terbuka karena Roy tidak berani menutup atau menyentuh apapun sebelum polisi datang. Dia memeriksa lemari pakaiannya dan menyadari tabungannya dicuri. Detektif Chandra menutup kasus ini. Kenapa? Si perampok tidak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur. Tapi kasurnya masih sangat rapi. Jadi, sepertinya tidak ada yang keluar lewat jendela. Kayla sedang belajar di perpustakaan. Dia ke kamar mandi dan meninggalkan barang-barangnya di meja. Saat kembali, dia menyadari dompetnya dicuri. Dia menelepon polisi dan 3 siswa yang juga berada di perpustakaan diinterogasi. Andre bilang dia keluar perpustakaan setelah Kayla keluar untuk mengambil minuman dari mesin penjual otomatis dan tidak menyentuh barang-barangnya. Poppy bilang dia sibuk belajar dan tidak memperhatikan sekitar. Reina bilang dia berada di sisi lain perpustakaan, sedang mencari buku yang dia butuhkan dan tidak melihat hal mencurigakan juga. Siapa yang mencuri dompet Kayla? Andre, dia bilang dirinya membeli minuman di mesin penjual otomatis. Tapi lihat, tidak ada minuman di mesin penjual otomatis, cuma camilan. Seorang pria bernama Colton
sedang menginap bersama sahabatnya Cassidy. Suatu pagi, dia menelepon polisi karena Cassidy tidak bernapas. Dia bilang dia sibuk di luar dan pulang telat. Jadi, dia tidak melihat atau bicara dengannya selama lebih dari sehari. Di pagi hari, dia menemukan Cassidy di kasur seperti itu. Semalam, Cassidy pusing dan harus minum banyak obat. Jadi mungkin itu penyebabnya. Colton segera ditangkap. Kenapa?